Selamat datang di video ini. Video ini akan membahas materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan khususnya untuk kombinasi bisnis. Nah, sebelum saya membahas materi ini akan saya jelaskan sedikit dulu terkait dengan kombinasi bisnis itu seperti apa. Baik, kita akan masuk ke sedikit pengertian dan teorinya terkait dengan kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis sendiri, kombinasi bisnis itu merupakan atau biasa disebut business combination atau internal expansion adalah perolehan pengendalian satu atau lebih perusahaan yang mana ini disebut acquiree atau investee oleh satu perusahaan tertentu yang disebut acquirer atau investor. Nah, posisi kendali itu bisa diperoleh itu dengan cara pengambil alihan aset dan liabilitas atau pengambil alihan ekuitas atau controlling interest in equity. Nah, untuk pengambilan aset dan liabilitas atau ekuitas, di sini acquirer dapat melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan mengeluarkan kas atau aset lain. Yang kedua, dengan menimbulkan liabilitas. Yang ketiga, dengan menerbitkan saham. Atau yang keempat, itu dengan mengkombinasikan cara 1, 2, dan ketiga. Nah, untuk kombinasi bisnis itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu disebut dengan peleburan atau fusi atau fusion, yang terdiri dari merger atau juga konsolidasi. Kemudian yang kedua itu adalah akuisisi. Jadi ada dua cara, yaitu fusi dan akuisisi. Lalu fusi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu merger dan juga konsolidasi. Nah, merger sendiri itu adalah kombinasi bisnis dengan cara mengambil alih secara langsung kekayaan bersih dari satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lain. Nah, di sini untuk perusahaan yang mengambil alih kekayaan perusahaan lain itu bisa tetap mempertahankan perusahaannya atau identitasnya dan tetap bisa melanjutkan usahanya sebagai satu kesatuan ekonomi yang jauh lebih besar. Sedangkan perusahaan yang lain, kekayaan bersihnya itu akan diambil alih, itu akan dibubarkan, dan juga dia akan kehilangan identitasnya. Nah, sebagai contoh, misalnya ada PTA, dia melakukan merger dengan PTB, maka di sini PTA itu melanjutkan kegiatan usahanya pada kedua perusahaan tersebut dengan cara mengambil alih kekayaan bersih dari PTB. Lalu PTB itu nanti akan dibubarkan. Jadi PTA tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya, lalu PTB itu akan kehilangan identitas atau akan dibubarkan. Nah, ini kalau sebagai contoh itu misalnya Bank CIMB Niaga itu melakukan merger dengan Bank Lipo. Lalu Bank Lipo itu dibubarkan. Sebagai contoh seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah konsolidasi. Nah, konsolidasi sendiri itu adalah kombinasi dengan cara mendirikan perusahaan baru untuk mengambil alih kekayaan bersih dua perusahaan atau lebih. Dengan kata lain, dalam bentuk ini itu ada perusahaan baru yang muncul, lalu perusahaan yang sebelumnya itu dibubarkan. Sebagai contoh, misalnya PTA dan PTB ini melakukan kombinasi bisnis dengan cara konsolidasi, maka untuk melanjutkan kegiatan perusahaan kedua perusahaan tersebut, PTA dan PTB, akan dibentuk PTC. Nah, PTC ini itu akan mengambil alih kekayaan bersih dari PTA dan juga PTB. Lalu selanjutnya PTA dan PTB itu nanti akan dibubarkan. Contoh sederhananya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat
Contohnya lagi misalnya kalau kita tahu Bank Mandiri ya, bank yang cukup besar, itu di tahun 98 itu merupakan gabungan dari 4 bank besar. Yang pertama itu adalah Bank Bumidaya, lalu yang kedua itu Bank Dagang Negara, yang ketiga itu adalah Bank Pembangunan Indonesia, lalu yang keempat adalah Bank Ekspor Impor. Ya, jadi ini melebur menjadi satu, lalu berdirilah Bank Mandiri. Ya, itu contohnya seperti itu. Nah, jadi fusi ini ya tadi sudah saya jelaskan ada merger dan konsolidasi. Lalu akuisisi. Akuisisi itu apa? Akuisisi itu adalah kombinasi bisnis dengan cara mengambil alih posisi kendali atau kontrol satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lain. Ya, setiap perusahaan yang mengadakan penggabungan badan usaha itu akan tetap eksis atau tetap ada dan juga bisa melanjutkan kegiatannya. Jadi dengan akuisisi ini tidak ada perusahaan yang melebur atau hilang. Jadi kedua atau lebih perusahaannya ini tetap bisa jalan. Ya. Nah, perusahaan yang menguasai posisi kendali itu disebut dengan induk perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan yang dikuasai ya oleh induk tadi itu adalah anak perusahaan ya. Maka kalau misalnya kita analogikan misalnya ada PTA dan PTB melakukan kombinasi bisnis dengan cara akuisisi, maka PTA dan PTB ini masih tetap eksis ya. Hanya saja ya untuk PTB itu pengambil alihan mayoritas saham dari PTB dan pihak lain itu yang diambil adalah kepemilikan atau kendalinya dari PTB ya, tapi perusahaan tersebut dua-duanya masih tetap ada, tidak bubar. Ya, hanya nanti PTA disebut induk, PTB disebut PT anak ya. Nah, untuk sebagai contoh ya, PT Trans Retail ya itu mengakuisisi PT Carrefour Indonesia di tahun 2012. Ya, jadi ini PT Trans Retail masih tetap ada, PT Carrefour Indonesia juga masih tetap ada. Hanya saja di sini PT Trans Retail itu sebagai induk, lalu PT Carrefour itu sebagai anak. Ya. Nah, kalau misalnya tadi saya sebutkan ada merger, ada konsolidasi, ada akuisisi, lalu kalau saya tanya, apa perbedaannya merger dengan konsolidasi? Ya, apa perbedaannya merger dengan konsolidasi? Ya. Nah, untuk merger, ya untuk perbedaannya, yang pertama itu di dalam konsolidasi. Kalau saudara tadi memperhatikan penjelasan saya, untuk konsolidasi ya semua perusahaan yang mengadakan kombinasi bisnis itu dibubarkan. Sedangkan kalau di dalam merger hanya ada satu perusahaan yang tidak dibubarkan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan lain yang ikut sebagai atau ikut kombinasi bisnis, maka hanya ada satu perusahaan yang tidak dibubarkan. Ya. Lalu yang kedua adalah karena konsolidasi itu perusahaan itu dibubarkan semuanya, maka akan ada perusahaan yang baru untuk konsolidasi. Sedangkan kalau untuk merger itu tidak. Ya, jadi perusahaan yang salah satu itu tetap akan ada atau tetap eksis atau tetap ada. Ya, hanya perusahaan yang lain yang melebur atau yang hilang identitasnya. Oke. Lalu persamaan merger dengan konsolidasi. Ya. Persamaannya adalah yang pertama perusahaan yang dibubarkan ya, ada perusahaan yang dibubarkan dan kehilangan identitasnya. Jadi masing-masing baik itu konsolidasi ataupun merger akan ada perusahaan yang dibubarkan. Ya, jadi kehilangan identitasnya.
Lalu yang kedua adalah ada pengambil alihan aset dan liabilitas. Ya, untuk konsolidasi dan merger itu ada pengambil alihan aset dan juga liabilitas. Lalu untuk perbedaan akuisisi dengan fusi, ya, yang pertama itu adalah dalam akuisisi itu tidak ada perusahaan yang dibubarkan, ya. Kalau di fusi itu ada perusahaan yang dibubarkan. Sedangkan di akuisisi itu tidak ada perusahaan yang dibubarkan. Ya, yang kedua, di dalam akuisisi itu yang diambil alih adalah kepemilikan. Sedangkan kalau di dalam fusi itu adalah yang diambil alih aset dan juga liabilitas. Ya. Yang ketiga, ya, di dalam akuisisi nantinya itu perlu dibuat laporan keuangan konsolidasian untuk menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan akuisisi itu merupakan satu entitas. Jadi bukan entitas yang terpisah, tetapi merupakan satu entitas. Ya, berbeda dengan merger atau konsolidasi, ya mereka akan membuat perusahaan karena melebur jadi satu, yang satu tetap eksis, ya sehingga ya hanya membuat laporan keuangan perusahaan tersebut. Tetapi kalau diakuisisi ini akan membuat laporan gabungan atau laporan konsolidasian antara induk dan juga anak yang menunjukkan bahwa induk dan anak ini merupakan satu entitas. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan mengapa perusahaan ini melakukan kombinasi bisnis. Yang pertama itu adalah cost advantage. Maksudnya cost advantage di sini adalah lebih murah mendapatkan fasilitas yang sudah ada. Jadi kalau misalnya daripada perusahaan itu membangun sendiri, mengeluarkan cost yang jauh lebih banyak, maka lebih baik melakukan kombinasi bisnis. Lalu yang kedua adalah low risk. Nah, low risk di sini adalah lebih kecilnya resiko, ya. Resiko yang timbul akibat dari misalnya membeli pabrik atau misalnya mengadakan penelitian berkaitan dengan pasar untuk konsumen. Nah, itu menimbulkan resiko yang cukup tinggi kalau misalnya perusahaan itu membangun sendiri. Beda dengan kombinasi bisnis, ya, di mana kita ingin menarget perusahaan, dia sudah memiliki pasar, sudah memiliki pabrik, ya, sehingga hanya perlu dikembangkan tidak terlalu banyak. Ya, jadi risikonya cukup kecil. Lalu yang ketiga adalah fewer operating delays. Nah, di sini jika fasilitas yang didapatkan dengan membeli, ya, maka kegiatan perusahaan ini bisa langsung beroperasi daripada misalnya nanti perusahaan itu membangun sendiri, ya. Karena membangun sendiri itu memerlukan banyak banyak rentetan kegiatan yang perlu dilakukan. Misalnya untuk perizinan, untuk konstruksi, belum lagi nanti untuk uji coba, ya. Kalau misalnya dengan melakukan kombinasi bisnis, ini sudah bisa ditekan, ya, sudah bisa uh, dikecilkan untuk atau segera bisa dilakukan kegiatan operasinya. Jadi tidak ada kegiatan operasi yang tertunda. Kemudian yang keempat adalah avoidance of takeovers. Nah, di sini dengan melakukan kombinasi bisnis, perusahaan menjadi semakin besar dan kuat sehingga dapat terhindar dari pengambil alihan perusahaan yang lain, ya. Ya, perusahaan juga punya rasa takut kalau misalnya dia juga di takeover dengan perusahaan yang lain, maka dia akan lebih baik mengadakan kombinasi bisnis dulu dengan pihak atau perusahaan yang lain. Lalu yang terakhir adalah acquisition of intangible assets. Nah, di sini dengan melakukan kombinasi bisnis, perusahaan ini juga bisa memperoleh beberapa aset yang tidak berwujud. Contohnya misalnya seperti paten, kemudian goodwill,
atau kemudian hasil penelitian ya, yang mungkin, kalau misalnya, perusahaan sendiri itu belum tentu bisa memiliki intangible asset tersebut, ya. Jadi, ada nilai plusnya, dapat memiliki atau memperoleh intangible asset yang memang, berasal dari kegiatan kombinasi bisnis, ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa jenis dari kombinasi bisnis. Yang pertama itu adalah horizontal integration. Nah, untuk horizontal integration ini berarti jenis kombinasinya itu adalah perusahaan yang tergabung itu masih pada satu industri di level operasi yang sama. Ya, misalnya bank ya dengan bank. Kemudian eh, operator telepon seluler dengan operator telepon seluler. Ya, jadi masih pada operasi level yang sama. Lalu yang kedua adalah vertical integration. Nah, kalau vertical integration ini perusahaan yang bergabung ini masih pada satu industri yang sama, tetapi hanya beda level saja. Ya, beda tingkat. Contoh misalnya ada rumah makan Padang, ya. Rumah makan Padang ini dia bekerja sama dengan misalnya perusahaan peternak ayam atau peternak ikan, ya. Kemudian misalnya ada pabrik baju, ya, tekstil, konveksi itu bekerja sama berkombinasi bisnis dengan pabrik tekstil. Ya. Yang ketiga adalah conglomeration. Nah, conglomeration ini berarti industri yang bergabung itu tidak ada hubungannya sama sekali, tidak pada industri yang sama. Misalnya pabrik mie instan dengan pabrik semen. Ya, contohnya itu Indofood dengan Indosemen. Ya, jadi ini dua industri yang benar-benar tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, maka itu disebut conglomeration. Ya, nanti tinggal kita lihat masuk jenis kombinasi yang mana, apakah itu horizontal integration, vertical integration, atau conglomeration. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke akuntansi kombinasi bisnis, ya. Nah, akuntansi kombinasi bisnis ini secara spesifik itu diatur di PSAK 22, di mana di PSAK ini mengatur berkaitan dengan kombinasi bisnis, tetapi di dalam PSAK ini lebih mengatur untuk akuisisi. Ya, jadi untuk merger dan juga konsolidasi itu tidak terlalu banyak. Ya, tapi acuannya tetap pada PSAK 22. Nah, untuk metode pencatatan pada kombinasi bisnis itu menggunakan metode akuisisi atau acquisition method. Nah, yang dulu ya itu disebut dengan metode pembelian atau purchase method. Yang sekarang kita pakainya metode akuisisi. Nah, dalam metode akuisisi, ya, aset dan liabilitas yang diambil alih itu akan dicatat sebesar nilai wajar. Ya, kalau yang dulu itu dicatat sebesar harga beli, ya, metode pembelian. Kalau yang sekarang dicatat sebesar nilai wajar. Ya. Nah, di sini demikian pula nanti untuk kas atau aset lain, liabilitas atau saham yang dikeluarkan itu akan dicatat sebesar nilai wajar. Nah, jika pada transaksi nanti ada selisih lebih, ya kas, aset lain, liabilitas, ataupun saham yang dikeluarkan dengan aset dan juga liabilitas yang diambil alih, nanti akan diakui sebagai goodwill. Lalu kalau sebaliknya, kalau selisih kurang, maka akan diakui sebagai laba kombinasi bisnis atau lebih spesifik kita sebut sebagai laba negosiasi. Oke, ini sedikit teori terkait dengan kombinasi bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke contohnya. Ya, silakan kita buka dulu handout-nya. Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Makmur dan PT Jaya
per 1 Januari 2019 sesaat sebelum melakukan kombinasi bisnis. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan baik itu dari PT Makmur dan juga PT Jaya, ada nilai buku dan juga ada nilai wajar. Nah, pertanyaannya adalah ada 3, saudara. Yang pertama itu jika melakukan kombinasi bisnis melalui merger, ya. Kemudian nanti yang kedua itu melalui konsolidasi. Kemudian yang ketiga itu melalui akuisisi. Kemudian di poin keempat itu setiap pertanyaan di atas, saudara diminta untuk membuat laporan posisi keuangan setelah kombinasi bisnis. Untuk pertanyaan yang ketiga, dibuatkan laporan posisi keuangan konsolidasian juga. Oke, kita lihat yang pertama dulu, ya. Jika kombinasi bisnis tersebut dilakukan melalui merger, buatlah jurnal pada pembukuan PT Makmur untuk mencatat transaksi merger tersebut apabila untuk mengambil alih kekayaan kekayaan bersih, aset dan utang, PT Jaya, PT Makmur mengeluarkan saham biasa dengan nominal Rp10 per lembar sebanyak yang pertama itu adalah 150 lembar, harga pasarnya Rp26 per lembar. Lalu nanti yang kedua, misalnya dengan dengan lembar 150 lembar, hanya harganya Rp20 per lembar. Oke, jadi yang pembahasan pertama, kita akan bahas dulu untuk kombinasi bisnis melalui merger. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan di bawah ini, ya, 1, 2, 3, 4, sebelumnya kita akan mengisi dulu untuk selisih, ya, antara nilai wajar dengan nilai buku, ya, selisih nilai wajar dengan nilai buku itu masing-masing nanti nilainya berapa, ya, yang ada di PT Jaya. Jadi nilai bukunya 2.500.000, lalu nilai wajarnya itu adalah, ya, selisihnya itu berarti, ya, 2.500.000 berarti selisihnya 200, posisinya di sini plus. Nah, ini saudara isikan dulu sampai dengan macam-macam utang, ya. Kemudian nilainya nanti harus sama ketika ditotal antara ini untuk nilai total ini adalah nilai wajar di PT Makmur dengan nilai wajar di PT Jaya. Hanya saja kita memerlukan data untuk selisih, ya, antara nilai buku dengan nilai wajar, ya, yang ada di PT Jaya. Saya akan menggunakan Excel, ya. Ini datanya sudah sama. Kemudian nanti kita isikan untuk selisih nilai wajar, ya. Ini totalnya tadi sudah ada. Kita buka. Ya. Kemudian kita isikan untuk yang ini, sebentar, ini saya tutup dulu karena ini belum ada. Ya, nanti ini dipakai ketika nanti di akuisisi. Sekarang kita bahas dulu untuk merger. Di sini ada nilai buku, ya, dengan nilai wajar, berarti di sini selisihnya adalah plus 200.000. Ya, 200.000 plus. Ya, kemudian yang kedua itu adalah di tanah, ini berarti plus 350, kemudian di sini berarti plus 600, di sini minus 150, ya, kemudian di sini 1 juta. Ya. Lalu untuk macam-macam utang berarti berkurang, ya, berarti minus 100.000. Ya. Nah, kemudian kita klasifikasikan dulu apakah nanti untuk total nilai wajar ini, ya, untuk selisih ini nanti akan menambah di debit atau di kredit, ya. Maka kalau aset lancar nanti ini bertambahnya berarti di debit, ya, karena bertambah, ini juga debit, ya, lalu ini juga debit.
Kemudian di sini dia minus ya. Kalau untuk akumulasi, kalau bertambah berarti di kredit, lalu ini di debit. Ya. Sorry, ini total aset kenaikan ya, total aset kenaikan ini 1 juta kalau di total. Kemudian ini untuk total macam-macam utang itu berarti berkurang ya. Berkurang berarti di debit ya. Oke, kita akan masuk dulu ke merger ya. Yang pertama tadi untuk merger itu dalam pengambil alihan itu menerbitkan 150 lembar saham dengan harga pasarnya Rp26 ya. Maka saat mencatat investasi pada PT Jaya ya, debitnya adalah investasi pada PT Jaya ya, investasi pada PT Jaya ya, sebesar berapa? Sebesar 150.000 dikali 26.000. Maka ketemu nilainya sebesar 3.900.000. Lalu mencatat investasi ini dengan cara menerbitkan saham. Nilai nominal dari saham itu adalah sebesar ya, nilai nominalnya adalah Rp10. Maka di sini kreditnya adalah modal saham sebesar 1.500.000 ya, 150 dikali 10, selisihnya kita masukkan sebagai agio saham ya, sebesar 2.400.000. Ya, ini saat penerbitan pengambil alihan itu dengan cara menerbitkan saham ya, dengan cara menerbitkan saham yaitu 150 lembar dikali Rp26. Kemudian dengan kita mengambil alih asetnya ya, maka PT Jaya ini akan menyerahkan aset dan liabilitasnya ke PT Makmur ya. Nah, yang dicatat ya untuk penerimaan aset dan liabilitas pada PT Jaya itu adalah sebesar nilai wajar ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit dulu analoginya, saya belum jelaskan di awal. Kalau merger, ya seperti ini, ya, merger. Ada PT Makmur dan PT Jaya. Di sini, nah nanti kalau misalnya merger, berarti PT Jaya itu dibubarkan, lalu PT Makmur ini nanti akan sebagai penerus. Kemudian PT Makmur untuk mengambil alih PT Jaya, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di dalam contoh itu dengan cara menerbitkan saham ya. Nah, untuk mencatat penerbitan saham itu akan dicatat sebesar nilai wajar. Setelah saham itu diterbitkan atau kita melakukan investasi ke PT Jaya, maka PT Jaya akan menyerahkan aset dan juga liabilitasnya ke PT Makmur ya, sehingga PT Makmur itu menjadi kegiatan usahanya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian aset dan liabilitas yang diterima itu nanti akan dicatat sebesar nilai wajar. Jadi ada pengalokasian investasi, yaitu adalah aset dan liabilitas pada PT Jaya. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan untuk pencatatan penerbitan saham. Maka yang kedua adalah alokasi investasi, yaitu PT Makmur menerima aset dan liabilitas yang ada di PT Jaya sebesar nilai wajar. Nah, nilainya dari mana? Dari tabel yang sudah tadi kita lihat ya. Dengan sebesar nilai wajar yang ini kita catat ini ya. Berarti yang kita catat aset, tanah, kemudian aset tetap lain, akumulasi, kemudian macam-macam utang ya. Nah, oke, kita catat
Ya, kita catat saja dulu ya. Nah, nanti kita bisa akan menentukan ya apakah ada muncul goodwill ataupun muncul laba negosiasi. Oke, kita catat. Nah, ketika menerima aset tetap karena ini adalah alokasi investasi, maka investasi pada PT Jaya ini nantinya akan kita kredit. Ya, jadi ini akan kita kredit. Maka ini kita debit dulu aset-asetnya ya, aset dan juga liabilitas sebesar nilai wajar. Ya, sebesar nilai wajar. Ya, tanah, kemudian aset tetap lain. Ya, kemudian di sisi kredit ya, debitnya dulu. Nah, nanti saran saya ketika saudara sudah selesai mencatat di sisi debit, ya sisakan saja satu baris untuk mencatat nanti apakah ada laba negosiasi ataupun ada goodwill ya. Kemudian kita catat di sisi kredit yaitu adalah akumulasi depresiasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah macam-macam utang sebesar nilai wajar. Nah, yang terakhir yang kita kredit adalah ini. Ini kita kredit, kita tutup. Karena kita mengalokasikan investasi, ya investasi ini kita hapus, lalu kita akan menerima aset dan juga liabilitas dari PT Jaya. Ini kita kredit. Ya, kita kredit sebesar 3.900.000. Oke. Nah, Saudara akan menghitung di sisi mana yang kurang, apakah di sisi debit atau di sisi kredit. Kalau ini kurangnya ada di sisi debit, maka akan Saudara catat ya pada goodwill. Tetapi kalau kurangnya pada sisi kredit, maka nanti akan Saudara catat sebagai laba negosiasi, ya. Nah, kalau sudah hitung, ya ini ketemu, ya, saya sum, ini ketemu nilainya, oke, kemudian yang ini ketemu nilainya, sebentar, ini ketemu nilainya sama dengan, oke, berarti lebih besar pada sisi kredit, ya berarti sisi kurangnya ada di debit, maka ini nanti kita akui sebagai goodwill. Ya, cara mudahnya seperti ini. Ya, cara mudahnya seperti ini. Jadi saudara tinggal catat saja dulu semuanya aset-asetnya plus dengan investasi pada PT Jaya. Ya. Nah, kemudian setelah itu saudara tentukan apakah nanti selisihnya itu di debit yang kurang atau kurangnya di sisi kredit. Kalau sisi kurangnya di debit, maka dicatat sebagai goodwill. Tapi kalau sisi kurangnya di kredit, maka dicatat sebagai laba negosiasi. Nah, atau kalau misalnya saudara pengen tahu kenapa sih kok bisa sebagai goodwill, ya di sini kita lihat untuk nilai investasi itu nilainya sebesar 3.900.000. Kemudian nilai wajar aset bersih ya itu adalah sebesar 5.100.000 dikurangi 1.700.000 ya. Berarti ketemu nilainya sebesar 3.400.000. Berarti selisihnya 3.900.000 dikurangi 400 adalah 500. Ini goodwill-nya. Nah, berarti ada nilai lebih yang dikeluarkan oleh PT Makmur, ya. Berarti nilai investasinya kan jauh lebih tinggi ya dalam melakukan merger dengan PT Jaya. Sehingga kelebihannya itu akan diakui sebagai goodwill. Nah, nilai lebih ini tidak berwujud, ya, tidak ada wujudnya. Maka dicatat juga sebagai goodwill. Ya, jadi kita bandingkan antara nilai investasi dengan nilai wajar aset bersih. Kalau nilai investasinya lebih besar, berarti
perusahaan itu atau PT Makmur itu mengeluarkan dana lebih ya, sehingga apabila dana ini lebih ya daripada nilai wajar aset bersihnya, aset netonya, maka akan diakui sebagai goodwill. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya Saudara mau menghitung sendiri bagaimana mencari goodwill, ini caranya seperti ini. Atau lebih mudahnya adalah Saudara langsung di jurnal ya. Jadi dibandingkan antara nilai investasi dengan nilai wajar aset bersih, maka ketemu nilainya sama, Saudara. 500.000. Ya, sama-sama 500.000. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah Saudara diminta untuk membuat laporan posisi keuangan setelah merger. Ya, tadi di poin 4 Saudara diminta untuk membuat laporan posisi keuangan. Nah, maka kita catat. Nah, yang kita catat ini adalah nilai wajar ya, nilai dari ini nilai buku ya, nilai buku antara PT Makmur ya, nilai buku ditambah dengan nilai wajarnya ya. Nilai buku ditambah dengan nilai wajar karena untuk PT Makmur ini masih tetap berjalan ya, tidak melebur, maka dia masih menggunakan nilai buku. Maka kita jumlahkan ya untuk untuk laporan posisi keuangan sehingga aset lancar ketemu nilainya 6.100.000, tanah ketemu 1.450.000, aset tetap ketemu 5.800.000, kemudian untuk akumulasi depresiasi itu minus 1.450.000, goodwill-nya 500.000 ya. Nah, investasi ini sudah tidak ada, Saudara. Investasi ini sudah tidak ada karena sudah kita tutup saat menerima aset dan juga liabilitas dari PT Jaya. Lalu kita catat utangnya ya. Kemudian untuk modal saham ini adalah ya jumlah dari modal saham ini ditambah dengan ini Saudara. Ya. 3.200.000 ditambah dengan 1.500.000. Ini jurnalnya. Ya, sehingga modal sahamnya ketemu nilainya 4.700.000, AQ sahamnya ketemu nilainya 3 juta. Kemudian untuk saldo laba ya itu masih tetap tidak ada perubahan, maka di sini masuk 1.200.000. Sehingga totalnya menjadi ya 12.400, di sini juga harusnya 12.400. Oke. Ya. Ini kalau dalam transaksi kombinasi bisnis melalui merger itu muncul goodwill ya, sehingga goodwill ini akan dicatat pada kolom aset. Oke. Yang kedua adalah merger, sama merger, hanya harganya kalau yang sebelumnya itu adalah 26 rupiah, kalau yang ini 20 rupiah. Ya, kita catat dulu sama untuk pencatatan investasinya. Ya, debitnya adalah investasi pada PT Jaya sebesar 3 juta, ini dikali ini. Kemudian kita catat sebesar nilai nominal. Ya, kemudian kita catat lagi selisihnya berarti sebesar 1.500.000 di AGIO saham. Ya, di awal sama untuk mencatat investasi. Ya. Yang kedua, kita catat penerimaan, alokasi investasinya. Ya, alokasi investasi ini kita catat ya. Sama seperti tadi, kita ambil nilainya sebesar nilai wajar yang ada di PT Jaya. Maka debitnya kita isi sama ya. Kemudian ini sama ya. Ini sama. Oke. Kemudian untuk baris setelah debit ini Saudara kosongi dulu satu baris. Kemudian selanjutnya kita isi yang sisi kredit ya, itu adalah ya ini kita isi
akumulasi depresiasinya, kemudian ini kita isi macam-macam utang, ya, macam-macam utang, kemudian ini kita kredit investasi pada PT Jaya. Nah, kemudian kita akan hitung juga sama, lebih mudahnya. Saudara hitung sisi debit, saudara hitung sisi kredit. Ya, maka ini sama dengan, saya isi, ini kita isi, kemudian yang di sini, oke, berarti lebih besar yang ada di sisi debit, sisi kreditnya masih kurang. Berarti kurangnya berapa? 5.650 dikurangi 5250. Berarti ada selisih 400.000 di sisi kredit. Maka ini kita catat sebagai laba negosiasi. Ya. Kalau dia kurangnya di sisi kredit, berarti kita catat sebagai laba negosiasi. Nah, laba negosiasi ini juga bisa kita cari, sama tadi caranya, dengan membandingkan antara nilai investasi dengan nilai wajar aset bersih. Nilai investasinya adalah 3 juta rupiah. Kemudian nilai wajar aset bersihnya itu adalah 3.400.000, ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Berarti selisihnya adalah minus 400.000. Nah, karena ini adalah selisih kurang, maka ini masuk atau dicatat sebagai laba negosiasi. Ini artinya bahwa PT Makmur itu mengeluarkan investasi yang nilainya di bawah nilai wajar aset bersih pada PT Jaya. Maka bagi PT Makmur, selisih ini merupakan selisih laba yang berasal dari negosiasi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kita catat atau kita berdasarkan dari jurnal tersebut, jurnal di atas, kita akan buat laporan posisi keuangan PT Makmur setelah merger. Ya, yang pertama sama ini kita catat sebesar nilai buku yang ada di PT Makmur plus nilai wajar yang ada di PT Jaya. Yang ini, jurnal ini. Jadi, kita catat itu adalah nilai buku plus dengan jurnal yang ini. Ya. Maka aset kita catat, ya, aset. Kemudian tanah sama ya, 1450. Kemudian untuk aset tetap lain itu kita catat 5.800.000, kemudian akumulasi 1.450 minus. Kemudian macam-macam utang kita catat 3.500.000. Kemudian modal saham ini adalah modal saham ya yang ada di PT Makmur plus dengan ini Saudara ditambah 1.500.000 yaitu 4.700.000. Kemudian AGIO saham kita jumlahkan 1.500.000 ya dengan yang ada di buku di soal ya 600 ditambah 1.500.000 berarti 2.100.000. Kemudian laba negosiasi ini kita catat menambah saldo laba. Maka di sini nilainya 1.200.000 ditambah 400 ketemu ini ketemu 400 ditambah ya, 1.200.000 ya. Ketemu 1.600.000, maka di sini jumlahnya harusnya sama 11.900. Baik, untuk yang merger, ada yang mau ditanyakan? Demikian untuk pembahasan kombinasi bisnis bagian 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak di WA. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.